Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, saya Dr. Amel yang menjaga klinik pada pagi hari ini. Kemudian izin bertanya dengan Ibu siapa? Rizwan, Ibu Rizwan, usianya berapa? 23 tahun. Oh, 23. Perempuan ya. Alamatnya di mana? Di Garut. Di Jalan Pinang. Saat ini keluhannya apa? Ini dok, saya kayaknya dari seminggu yang lalu sakit tenggorokan. Udah berapa hari? Dari Seminggu yang seminggu. lalu ya. Selain sakit itu ada lagi nggak kira-kira? Enggak ada sih. Nggak ada ya. Baik, jadi hari ini kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan keluhan yang Ibu rasakan. Nanti di area hidung sampai ke area mulut. Nanti ada beberapa alat yang akan saya gunakan. Tapi insya Allah saya minimalisir ketidaknyamanan dan pemeriksaan ini tidak akan berbahaya. Ada yang mau ditanya dulu mungkin? Apa setuju untuk dilakukan? Baik, alhamdulillah. Silakan untuk berpindah ya ke kursi pemeriksaan. Izin saya untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Kita terkait dengan persiapan alat dan bahannya ada handscoon, masker, headlamp, kemudian spatula tangan, ada spekulum hidung, ada pen mic, dan ada kaca laring, kemudian ada near bacon buat wadahnya, dan ada korek serta yang sanitizer. Kemudian kita lakukan cuci tangan dengan langkah WHO. Baik, selanjutnya kita akan menggunakan masker terlebih dahulu. Selanjutnya kita gunakan handscoon. Kemudian kita gunakan headlamp. Dan pastikan menyala. Baik. Kemudian kita persiapkan spekulum hidungnya. Untuk spekulum hidungnya, cara memegangnya seperti ini. Untuk pemeriksaan hidung sebelah kanan, maka gunakan spekulum yang sebelah kiri. Kita masukkan dalam keadaan tertutup lalu buka. Baik Ibu, jadi ini kita akan melakukan pemeriksaan terkait dengan hidung Ibu terlebih dahulu. Saya akan menggunakan alat ini dimasukkan dalam hidung Ibu ya Bu. Tenang aja, relax, nggak usah tegang. Izin ya Bu, relax saja. Dari hidung sebelah kiri terlebih dahulu. Ibu. Kemudian kita lakukan inspeksi terkait dengan area septum nasalnya, kemudian dari rongga hidung, kemudian terkait dengan konkanya, medius dan inferiornya, terkait dengan mukosa kafum nasi serta meatusnya, medius maupun inferior. Kemudian selanjutnya pemeriksaan dari palpasi sinus dari frontalis dan maxillaris. Kita lakukan palpasi dengan ibu jari yang berada di pangkal lateral dari hidung dan di bawah alis. Punten ya Bu, izin. Dan 4 jarinya berada di atasnya. Apakah nyeri? Kalau misalkan nyeri itu tandanya adanya penumpukan cairan atau sinusitis. Kemudian untuk sinus maxillarisnya, kita ibu jarinya terletak di os zygomatikum. Punten ya Bu. Apakah nyeri? Apabila nyeri adanya penumpukan cairan. Kemudian transiluminasi sinus, frontalis dan maxillaris. Jadi dengan menggunakan pen light, cahayanya usahakan di ruangan ini redup. Selanjutnya untuk yang os frontalis ini kita arahkan cahayanya ke area pangkal lateral dari hidung dan di bawah alis. Silakan untuk merem aja Bu.
apabila ada pantulan yang kemerahan artinya itu berisi udara dan normal. Kemudian untuk yang os maxillaris kita arahkan cahaya di arah area sinus maxillarisnya dan membuka mulut pasiennya. Punten ya Bu, untuk dibuka mulutnya dan agak menengadah kepalanya. Tutup mata aja nggak apa-apa. Dan kita lihat pantulan cahaya di palatum durumnya atau heart palatum untuk melihat pantulannya. Kemudian untuk yang alternatif dari pemeriksaan transiluminasi maxillaris, kita bisa memasukkan penlightnya ke dalam mulut, ke arah mata, dan kita lihat ada tidaknya pantulan pada area sinus maxillarisnya. Selanjutnya pemeriksaan dari faring. Ibu silakan untuk membuka mulutnya ya, kepalanya agak condong tapi kepalanya agak ke atas. Begitu. Ini aja apa? Tutup mata aja. Punten. Bisa headlamp atau menggunakan pen light untuk melihat area faring. Tutup mata aja Ibu, punten ya. Agak lebar punten. Kemudian kita tekan lidahnya, tolong jangan tegang, relax saja. Kita periksa area mukosa dari mulutnya, kemudian di area orofaring, area pilar anterior, posterior, kemudian palatum durum dan mol, tonsil dan ufula. Selanjutnya terkait dengan tadi, kita sambil memeriksakan ada tidaknya parese pada cranial nerve 10, adanya deviasi ufula maupun soft palate yang lebih ke atas. Kemudian terkait dengan pemeriksaan tonsilnya, terkait dengan tonsilnya ada tidaknya pembesaran dan kita grading dari 0 sampai 5 dan normalnya itu di T1 untuk yang normal. Kemudian permukaan dari tonsilnya, warnanya dan ukurannya, apakah terdapat hiperemis atau palor atau pucatan, atau teksturnya yang bagaimana, apakah halus atau berbenjol-benjol, ada tidaknya detritus serta pelebaran dari kripta. Kemudian untuk palpasi dari kelenjar getah bening, punten ya Bu, di area submental, punten ya Bu, tenang aja, submental, kemudian submandibula dan sepanjang dari sternocleidomastoid. Lanjutnya untuk laringoskopi dengan menggunakan kaca laring. Dengan menggunakan kaca laring, kemudian kita gunakan kembali headlampnya. Kita gunakan kaca laring. Ibu nanti kepalanya tolong agak maju ya, terus lidahnya dijulurkan. Kemudian kita bakar dari kaca laringnya untuk menyesuaikan. Dipanaskan, kemudian laring kacanya dimasukkan ke area mulut, benar Bu. Julurkan lidahnya Bu, benar. Kita tahan area lidahnya dengan kasa ya. Julurkan lidahnya Ibu, bentar. Kemudian masukkan kaca laringnya dan jangan sampai menyentuh area mukosa, kemudian area lidah maupun ke area hard palate atau soft palate karena akan memicu refleksi muntah. Ibu silakan untuk menyebut A yang panjang. Kemudian kita lihat dari plika vokalis dan cartilago arytenoid, apakah terdapat bagaimana getarannya, ada tidaknya atenuasi, ada tidaknya granul maupun trauma yang sebagai tanda infeksi. Baik. Kemudian untuk pemeriksaan faring tadi seharusnya pasien menyebutkan A juga. Ibu, pemeriksaan telah selesai, kita kembali. Silakan untuk kembali duduk yang nyaman. Kemudian ini saya untuk melepas dulu pelindung dirinya ya Ibu.
kita cuci tangan kembali. Baik, alhamdulillah ya, gue tadi dari hasil pemeriksaan ya, dari mulai pemeriksaan hidung, kemudian ke area mulut dan ke area lidah ya. Untuk pemeriksaannya saya menemukan ada tanda peradangan. Nanti mungkin ada obat yang harus ditukar di farmasi, dan untuk biayanya nanti di administrasi. Ada yang mau ditanya dong? Baik, hatur nuhun Ibu, alhamdulillah